Halo Bapak Guru hebat, bagaimana kabarnya? Saya harap luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba merefleksikan, memaparkan kembali tugas 1.1A8 koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Andika Eka Prasetya, CGB Angkatan 9 dari SMP Fransiskus Tanjung Karang. Saat ini akan saya paparkan tentang simpulan modul 1.1, pemahaman sebelum mempelajari modul, pemahaman sesudah mempelajari modul, dan rencana tindak lanjut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang meliputi pendidikan dan pengajaran, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman yang merupakan asas trikon, dan budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun. Guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, yang dia menanam dari biji dan menghasilkan buah. Tugas petani di sini adalah menyiapkan lahan yang subur, mengolah tanah tersebut menjadi subur, menyirami tanaman tersebut, menghilangkan hama dalam proses pertumbuhannya, memberi pupuk dan lain-lain, sehingga akan menjadi tumbuhan yang berbuah dan menghasilkan buah sesuai keinginan. Proses menuntun. Ada 3 proses. Yang pertama, ingarso sung tulodo, artinya guru di depan memberi contoh. Contoh yang di sini adalah contoh yang baik. Yang kedua, ingmadio mangurkarso. Di tengah, guru membangun kemauan atau motivasi, bergandengan tangan dengan anak, dan menebalkan tingkah lakunya menjadi laku yang baik. Lalu tuturi handayani, di belakang mendorong dan memberi semangat agar anak selalu bersemangat dalam menjalani hidupnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini adalah pendidikan yang menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak. Lalu kodrat zaman di sini adalah pendidikan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kodrat alam anak. Anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulis apa saja. Namun, seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya kertas, di kertas tersebut, seorang anak sudah ada tulisan atau coretan yang sama-sama. Tugas pendidikan adalah untuk menebalkan sehingga anak menjadi jelas dan bermakna kehidupannya. Lalu asas trikon. Ada 3. Yang pertama adalah continue. Pendidikan itu bergerak maju dan berkesinambungan. Jadi pendidikan itu menyesuaikan perkembangan zaman dan selalu berkaitan. Konvergen, pendidikan mengambil dari berbagai sumber yang itu bisa menjadi sumber referensi yang banyak. Lalu konsentris, relevan dengan kepribadian bangsa dan tidak bertentangan dengan karakter-karakter bangsa. Pendidikan yang menghamba kepada anak, yaitu pendidikan yang menuntun, pendidikan yang berpihak kepada murid dan anak menjadi subjek dalam pendidikan. Budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang itu akan menciptakan atau membuat cipta rasa karsa dan bekerti menjadi keseimbangan dan keselarasan hidup. Refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pemahaman sebelum mempelajari modul. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengar setiap kali saya menyampaikan materi. Duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Pembelajaran berfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM. Dan di sini mengutamakan aspek kognitif anak.
Hanya transfer materi pembelajaran dan murid hanya menjadi objek pembelajaran. Kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang murid. Jadi cenderung apa yang saya inginkan itu yang saya lakukan. Lalu, pembelajaran berpusat kepada guru atau teacher center. Pembelajaran yang baik adalah di dalam kelas tanpa melakukan kegiatan di luar kelas. Di sini murid harus mempunyai catatan yang diberikan oleh guru agar mereka dapat membaca dan menghafalnya. Cenderung jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pemahaman setelah mempelajari modul 1.1, di mana pembelajaran yang harus berpihak kepada murid, bukan murid yang harus mendengarkan guru. Tugas dari guru di sini bukan mengajarkan, namun menuntun agar anak dapat berkembang dalam pembelajaran secara optimal. Sumber belajar itu tidak hanya dari buku, tetapi dari berbagai sumber sesuai asas konvergen. Bisa dari internet, bisa dari sosial media, bisa dari televisi, berita-berita yang lain, ataupun artikel-artikel yang lain. Guru harus ikhlas dan dengan penuh kesadaran, segala ketulusan hati mengajarkan anak didiknya. Guru wajib mempelajari karakteristik murid dan memberi kesempatan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Seharusnya guru melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dipilah-pilah atau dibatasi. Tujuannya agar memenuhi aspek pembelajaran, ada aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan guru subjek pembelajaran. Muridlah yang berkembang, muridlah yang harus menunjukkan potensinya masing-masing, agar mereka dapat berkembang, bertumbuh secara optimal. Di sini, murid lebih bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Rencana tindak lanjut, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, dengan cara merancang pembelajaran yang menarik. Ada ice breaking, metode yang interaktif, dan juga game. Menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasikan kebutuhan seluruh siswa. Pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif bukan pasif, siswa yang berkembang, siswa yang bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Menerapkan sistem Among dalam pembelajaran, sehingga guru tidak lagi menuntut namun menuntun. Memperhatikan aspek psikologi anak, latar belakang siswa, dan kemampuan awalnya. Terima kasih, kiranya pemaparan ini dapat membuat kita semakin bersemangat dan dapat menerapkan sistem pendidikan sesuai dengan pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Guru hebat, salam bahagia.